Halo, kami mahasiswa Universitas Negeri Medan, Fakultas Ekonomi, Program Studi S1 Akuntansi akan menjelaskan mengenai perusahaan jasa. Untuk topik yang akan kami bahas pada video ini, yang pertama yaitu Sistem Informasi Akuntansi dan Perusahaan Jasa. Oke, yang pertama Sistem Informasi Akuntansi. Sebelum itu, apa sih akuntansi? Jadi, akuntansi menurut American Accounting Association atau lembaga yang paling bertanggung jawab atas pengembangan akuntansi di Amerika Serikat, akuntansi adalah suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, dan pelaporan informasi ekonomi yang memungkinkan adanya penilaian dan pengambilan keputusan yang jelas dan tegas oleh mereka yang mengenakan informasi keuangan tersebut. Kemudian, yang kedua kita masuk ke kegunaan akuntansi. Jadi kegunaan akuntansi yaitu untuk mendapatkan informasi ekonomi atau informasi perusahaan yang akurat, sehingga pemakai dapat mengambil keputusan tepat untuk memberikan pertanggungjawab manajemen kepada para pemilik perusahaan untuk mengetahui perkembangan perusahaan dari tahun ke tahun atau maju mundurnya perusahaan. Yang ketiga, bidang akuntansi. Yang pertama, akuntansi keuangan. Pencatatan transaksi dalam suatu perusahaan atau unit ekonomi dan mengenai laporan keuangan secara periodik dari pencatatan tersebut. Yang kedua, auditing. Bidang auditing menyangkut suatu pemeriksaan atas catatan-catatan akuntansi secara bebas. Yang ketiga, akuntansi biaya. Masalah penetapan dan pengendalian biaya, ruang lingkupnya adalah biaya produksi selama proses produksi harga pokok dari barang yang selesai produksi. Yang keempat, akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen membantu bendaharawan perusahaan menyusun rencana pembiayaan pada periode yang akan datang. Yang kelima, akuntansi perpajakan. Mencakup penyusunan surat pemberitahuan pajak serta mempertimbangkan konsekuensi perpajakan dari transaksi usaha yang direncanakan. Yang keenam, akuntansi anggaran. Menyajikan rencana operasi keuangan untuk suatu periode tertentu dan menyampaikan data perbandingan dari operasi sebenarnya dengan rencana yang telah ditetapkan. Materi selanjutnya yaitu profesi akuntansi. Yang pertama, akuntan publik. Merupakan akuntan independen yang memberikan jasa-jasanya atas dasar pembayaran tertentu. Yang kedua, akuntan intern, akuntan yang bekerja dalam suatu perusahaan atau organisasi. Ketiga, akuntan pemerintah, akuntan yang bekerja pada badan-badan pemerintah, misalnya BPK, BPKP, dan lain-lain. Dan yang keempat, akuntan keuangan, merupakan akuntan yang bertugas dalam pendidikan akuntansi, yaitu mengajar, menyusun kurikulum. Selanjutnya yaitu persamaan dasar akuntansi. Aktiva sama dengan pasifa, harta sama dengan hutang ditambah modal, harta sama dengan hutang, dan harta sama dengan modal. Baiklah, topik selanjutnya adalah perusahaan jasa. Sebelum masuk ke dalam perusahaan jasa, saya akan menyebutkan siklus akuntansi terlebih dahulu. 1. Transaksi. 2. Pencatatan jurnal. Yang ketiga, buku besar. Yang keempat, neraca saldo. Yang kelima, jurnal penyesuaian. Yang keenam, neraca saldo penyesuaian. Yang ketujuh, laporan keuangan. Yang kedelapan, jurnal penutup. Yang kesembilan, neraca saldo penutup. Yang kesepuluh adalah jurnal pembalik. Nah, kita masuk ke dalam perusahaan jasa. Perusahaan jasa adalah perusahaan yang kegiatannya menjual atau memberi jasa kepada pihak lain atau masyarakat. Contoh, Garuda Indonesia, Telkomsel, dan lain-lain. Ciri-ciri perusahaan jasa. Kegiatannya memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat. Pendapatannya berasal dari penjualan jasa kepada masyarakat. Tidak dapat perhitungan harga pokok penjualan. Laba atau rugi diperoleh dengan membandingkan besarnya jumlah pendapatan dengan besarnya jumlah beban, baik beban usaha maupun di luar usaha. Baik, kita masuk ke pembahasan kita yang selanjutnya yaitu jurnal umum. Fungsi jurnal. Yang pertama, fungsi pencatatan. Jurnal menentukan ke akun dan dengan jumlah beberapa suatu transaksi dicatat. Fungsi yang kedua yaitu fungsi historis.
Jurnal dicatat dengan mendahulukan transaksi yang lebih dahulu dilakukan dengan urutan waktu terjadinya. Fungsi yang ketiga yaitu fungsi analisis untuk menentukan nama akun, jumlah uang yang dicatat, dan di sisi mana debit dan kredit pencatatan dilakukan. Bukti transaksi terlebih dahulu dianalisis. Fungsi yang keempat yaitu fungsi instruktif. Jurnal merupakan suatu perintah atau instruksi. Akun harus diisi sesuai dengan apa yang tercatat pada jurnal. Yang kelima, fungsi informatif. Jurnal menyajikan tanggal, nama akun, keterangan singkat mengenai transaksi, dan jumlah uang yang terlibat dalam suatu transaksi. Pembahasan yang selanjutnya yaitu buku besar. Pengertian buku besar. Buku besar adalah kumpulan akun-akun yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang merupakan sumber data untuk menyusun laporan keuangan. Kemudian fungsi buku besar. Fungsi buku besar yaitu untuk mengetahui total saldo masing-masing rekening yang nantinya akan dipindahkan ke neraca saldo sebelum penyesuaian secara satu persatu tiap-tiap rekening. Selanjutnya, langkah-langkah pencatatan ke buku besar. Yang pertama, mencatat tanggal terjadinya transaksi. Yang kedua, mencatat keterangan yang diambil dari keterangan jurnal ke kolom keterangan akun buku besar yang bersangkutan. Yang ketiga, mencatat nomor jurnal ke kolom referensi. Yang keempat, mencatat jumlah debit ke kolom debit buku besar yang bersangkutan dan sebaliknya. Dan yang terakhir, jika menggunakan akun buku besar yang berbentuk 3 kolom atau 4 kolom, maka carilah saldonya dengan membandingkan antara saldo debit dengan saldo kredit. Ini adalah neraca saldo. Pengertian neraca saldo adalah daftar atau laporan yang berisi saldo-saldo semua pemikiran akun yang terdapat pada buku besar. Fungsi neraca saldo adalah mengetahui kebenaran postingan, mengecek keseimbangan sisi debit dan kredit, mengecek kebenaran pencatatan dalam jurnal, membantu mempermudah penyusunan laporan keuangan. Selanjutnya, ayat jurnal penyesuaian. Pengertian jurnal penyesuaian adalah jurnal untuk menentukan atau memperbaiki saldo akun-akun ke saldo yang sebenarnya pada akhir periode akuntansi. Fungsi jurnal penyesuaian adalah untuk mengkoreksi kesalahan, untuk pemindahan pembukuan, untuk mencatat akun-akun yang masih harus terima, untuk mencatat akun-akun yang terima lebih dahulu atau dibayar lebih dahulu. Selanjutnya yaitu akun-akun pada ayat jurnal penyesuaian. 1. Beban dibayar di muka adalah transaksi yang pada saat terjadinya dianggap sebagai aktiva, namun akan menjadi beban pada periode akuntansi sebagai berikut. Metode harta, jurnal penyesuaian pada tanggal 31 Desember, beban ... masuk ke debit dan ... dibayar di muka masuk ke akun kredit. Dengan catatan, jumlah yang disesuaikan adalah sebesar yang sudah terlampau. B. Metode pendapatan. Pada tanggal 31 Desember, pendapatan ... masuk ke akun debit dan ... diterima di muka masuk ke akun kredit. Ketiga, pendapatan yang masih akan diterima adalah pendapatan yang sudah menjadi hak dilihat dari segi waktu, tetapi belum diterima karena belum jatuh tempo. Pendapatan yang akan diterima adalah piutang usaha yang akan menambah pendapatan selama periode dilaporkan. Jurnal penyesuaiannya 31 Desember dengan akun debit piutang sebesar ... dan akun kredit pendapatan jasa sebesar ... Keempat, perlengkapan. Adalah barang yang habis pakai dalam satu kali pemakaian. Akun perlengkapan dalam neraca saldo harus disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya karena adanya pemakaian. Jurnal penyesuaiannya 31 Desember dengan beban perlengkapan di akun debit sebesar ... dan perlengkapan di akun kredit sebesar ... Kelima, beban yang masih harus dibayar adalah biaya-biaya yang sudah terjadi tetapi sampai akhir periode belum dibayar dan belum dicatat dalam akun yang bersangkutan. Oleh karena itu, pada akhir periode akuntansi perlu diadakan penyesuaian agar biaya dapat dibebankan pada periode yang bersangkutan. Dengan jurnal penyesuaian 31 Desember dengan beban sebesar ... di akun debit dan utang sebesar ... di akun kredit. Keenam, penyusutan aktiva tetap. Dalam alokasi jumlah suatu aktiva yang dapat disusutkan sepanjang masa manfaat yang diestimasi. Penyusutan merupakan proses alokasi dari harga perolehan aktiva tetap berwujud selama periode yang menerima manfaat atas penggunaannya. Penyusutan sama dengan harga perolehan dikurang nilai residu atau sisa dibagi dengan nilai ekonomis. Dengan jurnal penyesuaian tanggal 31 Desember
dengan beban penyusutan sebesar titik-titik masuk ke akun debit dan akumulasi penyusutan sebesar titik-titik dengan akun kredit. Selanjutnya kita masuk ke dalam kertas kerja. Pengertian kertas kerja adalah suatu daftar berlajur atau berkelompok yang dirancang sedemikian rupa untuk mempermudah dan memperlancar penyusunan laporan keuangan yang benar. Tujuan penyusunan kertas kerja adalah untuk memudahkan penyusunan laporan keuangan, untuk menggolongkan dan meringkas informasi dari neraca saldo dan data penyesuaian, dan yang terakhir untuk mempermudah menemukan kesalahan yang mungkin dilakukan dalam membuat jurnal penyesuaian. Sebelum kita masuk pada contoh perusahaan jasa, kita harus memahami terlebih dahulu akun saldo normal perusahaan jasa. Di antaranya ialah A. Aktiva lancar. Kas, saldo normalnya adalah di debit. Piutang, saldo normalnya ada di debit. Cadangan kerugian piutang, saldo normalnya ada di kredit. Perlengkapan, saldo normalnya ada di debit. Dan beban dibayar di muka, saldo normalnya ada di debit. Kemudian B. Aktiva tetap. Peralatan, saldo normalnya ada di debit. Akumulasi penyusutan peralatan, saldo normalnya ada di kredit. Tanah, saldo normalnya ada di debit. Kendaraan, saldo normalnya ada di debit. Akumulasi penyusutan kendaraan, saldo normalnya ada di kredit. Mesin pabrik, saldo normalnya ada di debit. Kemudian akumulasi penyusutan mesin, saldo normalnya ada di kredit. C. Aktiva tidak berwujud. Goodwill, saldo normalnya ada di debit. Merek, saldo normalnya ada di debit. Hak cipta, saldo normalnya ada di debit. Dan hak paten, saldo normalnya ada di debit. Kemudian D. Kewajiban. Utang, saldo normalnya ada di kredit. Sewa diterima di muka, saldo normalnya ada di kredit. Pendapatan diterima di muka, saldo normalnya ada di kredit. Kemudian E. Modal. Prive, saldo normalnya ada di debit. Kemudian F. Pendapatan. G. Beban. Beban saldo normalnya ada di debit. Kemudian H. Pendapatan lain-lain. Pendapatan dividen, saldo normalnya ada di kredit.